Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ilyasa. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang bagaimana proses perpindahan sinyal pada jaringan 5G atau 5G Signal Transferring Algorithm. Untuk yang pertama, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang wireless network yang telah dikembangkan sebelumnya, mulai dari generasi yang pertama yaitu 1G, generasi yang kedua 2G, generasi yang ketiga 3G, dan generasi keempat yang telah kita nikmati kinerjanya adalah generasi 4G LTE. Namun pada generasi keempat ini dinilai masih belum cukup untuk menghadapi perkembangan zaman yang akan datang. Oleh karena itu dikembangkan kembali generasi lanjutan dari generasi 4G LTE, yaitu generasi kelima atau generasi 5G. Generasi kelima ini dirasa cukup mampu untuk menghadapi perkembangan zaman yang di masa yang akan datang. Lalu, apa itu 5G? Dikutip dari Wikipedia, 5G sendiri adalah Fifth Generation atau generasi kelima dalam bahasa Indonesia adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan rilis untuk sistem operasi pada tahun 2020. 5G ini sendiri diklaim memiliki kecepatan 10 hingga 20 kali lipat dari jaringan 4G LTE saat ini. Lalu, bagaimana 5G dapat dinilai lebih cepat dibandingkan 4G LTE? Jadi 5G sendiri awalnya diciptakan atau dikembangkan untuk mengatasi masalah atau memperbaiki kinerja dari generasi sebelumnya, yaitu generasi 4G LTE dan generasi sebelumnya. Namun jaringan 5G ini memiliki proses perpindahan sinyal yang bisa dikatakan cukup berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. 5G sendiri tersusun dari beberapa teknologi dan algoritma yang tersusun untuk menciptakan jaringan yang bisa dibilang cukup efektif untuk masa yang akan datang. Teknologi tersebut adalah yang pertama, teknologi millimeter wave, yang kedua adalah small cell, yang ketiga adalah MIMO, yang keempat adalah beamforming, dan yang kelima adalah algoritma dari full duplex. Saya akan membahas dari teknologi yang pertama, yaitu millimeter wave. Millimeter wave sendiri merupakan gelombang frekuensi yang termasuk dalam frekuensi amat tinggi, yaitu mereka berjalan pada rentang frekuensi 30 hingga 300 GHz. Jika pada umumnya teknologi-teknologi yang kita gunakan sekarang mempunyai frekuensi antara 3 kHz sampai 6 GHz, maka dengan digunakannya gelombang millimeter wave ini, mereka akan membuka dimensi baru dari frekuensi sehingga mereka dapat menggunakannya hingga pada puncak frekuensi 300 GHz. Untuk teknologi millimeter wave ini mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, tidak mempunyai kekurangan. Millimeter wave sendiri mempunyai kekurangan, yaitu mereka tidak bisa menembus partikel atau menembus objek yang menghalangi mereka dengan cukup baik. Seperti contoh, gelombang millimeter wave ini tidak bisa menembus gedung ataupun mereka tidak bisa menembus pohon dengan baik. Oleh karena itu, para pengembang 5G menggunakan teknologi yang kedua, yaitu small cell. Small cell sendiri adalah berbentuk seperti antena, seperti pada gambar, yang berfungsi untuk memantulkan sinyal millimeter wave
yang kemudian dipantulkan kembali kepada user. Saya ilustrasikan seperti ini. Ini sebagai contoh adalah gelombang millimeter wave yang seperti yang saya katakan tadi tidak bisa menembus objek dengan baik. Oleh karena itu dipasang small cell ini di titik-titik tertentu untuk memantulkan sinyal millimeter wave ini untuk menghindari objek-objek yang menghalangi yang kemudian diteruskan kepada user. Proses yang selanjutnya adalah Massive MIMO. Dikutip dari Wikipedia seperti ini. MIMO, kepanjangan dari Multiple Input and Multiple Output, is a method for multiplying the capacity of radio link using multiple transmission and receiving antennas to exploit multipath propagation. Jadi MIMO ini digunakan untuk menambah kapasitas dari frekuensi tersebut menggunakan multiple transmission ya, dan multiple receiving antennas. Jadi semisal pada saat ini digunakannya itu satu antena dengan satu transmisi dan beberapa port. Dengan digunakannya teknik MIMO ini, mereka menggunakan satu antena yang memiliki multiple transmisi dan lebih banyak port, bahkan bisa sampai ratusan port. Ini bertujuan untuk memberikan gelombang frekuensi yang jauh lebih besar daripada teknik SISO atau single input single output. Namun teknik dari MIMO ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan terkirimnya banyak frekuensi dalam satu waktu, itu akan membuat aktivitas di atmosfer cukup padat, sehingga itu bisa dinilai bisa mengganggu proses pengiriman sinyal dengan baik. Oleh karena itu digunakan teknologi nomor 4, yaitu teknik beamforming. Beamforming seperti ini. Beamforming adalah teknik yang berfokus mengirimkan wireless sinyal kepada spesifik receiving. Jadi beamforming ini adalah seperti sebuah traffic ya. Traffic untuk mengarahkan wireless sinyal kepada spesifik penerima yang lebih spesifik untuk menciptakan jaringan yang lebih cepat, connection yang lebih cepat dan lebih fleksibel seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya putarkan video seperti ini untuk lebih memahami dari beamforming itu sendiri. A cluster of buildings and you're trying to make a phone call. Your signal is ricocheting off of surrounding buildings and crisscrossing with other signals from users in the area. A massive MIMO base station receives all of these signals and keeps track of the timing and the direction of their arrival. It then uses signal processing algorithms to triangulate exactly where each signal is coming from and plots the best transmission route back through the air to each phone. Sometimes it'll even bounce individual packets of data in different directions, off of buildings or other objects to keep signals from interfering with each other. The result is a coherent data stream sent only to you. Teknik selanjutnya yaitu dari full duplex, algoritma dari full duplex. Full duplex itu adalah proses perpindahan data ya, yang memiliki dua jalur yang berbeda. Jadi full duplex itu memiliki dua jalur, yang satu untuk menerima dan satu lagi untuk mengirim. Ini ilustrasi dari algoritma yang sebelumnya, yaitu yang mempunyai satu arah untuk menerima dan mengirim, itu dinilai akan menyebabkan gangguan-gangguan dalam proses pengiriman data. Oleh karena itu, pada full duplex digunakan dua jalur, yang satu untuk menerima dan satu lagi untuk mengirim. Tapi teknik ini dinilai masih belum efisien karena mereka memiliki
perbedaan frekuensi. Jika di atas memiliki frekuensi sebesar 1 GHz, maka yang bawah hanya bisa berjalan pada frekuensi 800 MHz. Oleh karena itu digunakan algoritma full duplex yang terbaru itu seperti ini. Jadi mereka hanya memiliki satu jalur untuk menerima maupun mengirim yang berjalan pada 1 GHz. Tapi dibuat jalur seperti ini sehingga mereka dapat mengirimkan atau menerima data secara bersamaan tanpa harus mengurangi besar frekuensi dari data tersebut. Jadi bisa saya simpulkan, proses perpindahan sinyal pada jaringan generasi kelima ini merupakan proses-proses yang saling berurutan untuk memperbaiki kinerja dari generasi sebelumnya, ya, untuk menciptakan atau untuk memperoleh kualitas sinyal dan kualitas koneksi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.